Dipersembahkan oleh pastinya kita akan menyaksikan International Fashion Show dan pastinya untuk menunjang itu kami berdua tampil begitu sangat modis dan juga cantik dan ganteng ya. Iya, mudah-mudahan bisa lihat ganteng sama seluruh tamu Betul, undangan. Terima kasih untuk persembahan kakak Adi Ali Adi pastinya ya. Ali dari Baik. Indonesian Fashion Chamber. Tidak perlu berlama-lama untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama. Kayaknya daripada ngedengerin kita ngobrol di atas panggung ini, lebih baik kita langsung saja mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh penggagas. Betul sekali. Dari tangan beliaulah tercipta yang namanya Makassar International Ed Festival and Forum. Betul, dan masih banyak lagi beliau yang menciptakan juga Makassar Kota Makan Enak. Betul sekali. Makassar Lorong Wisata. Betul sekali. Dan banyak lagi yang bikin kita tambah bangga menjadi Bagian masyarakat. dari Kota Makassar. Betul sekali. Langsung saja kami undang dengan hormat kepada Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrulillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati, yang kita banggakan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Tepuk tangan untuk beliau. 2 tahun berturut-turut beliau menghadiri acara F8. Yang saya hormati, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Laude Ahmad, APMSI. Terima kasih, Pak staf ahli. Yang kami hormati, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf RI, Bapak biasa kita sebut Pak VJ. Terima kasih Pak Deputi sudah datang bersama rombongan Kementerian Pariwisata yang saya hormati. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Sulawesi Selatan yang lengkap hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati Konsulat Jenderal Australia, Pak Todd Dias, beserta seluruh rombongan. Yang saya hormati Konsulat Jenderal Jepang, Mr. Ohashi Koichi. Yang kami hormati Konsulat Jenderal Jerman, Mr. Oswald Sirapanji. Yang saya hormati Delegasi Ambassador of France, Miss Guinale Amusa. Yang saya hormati Konsul Jenderal Niputu Ardilayanti. Yang kami hormati Head of Politics and Economic United States, Mr. John Michel. Yang saya hormati Director of Works, Head of Delegates Ipoh City Malaysia, Bapak Arif bin Muhammad Zainuddin. Yang kami hormati, ini komandan saya, Bapak Wali Kota Bogor, yang selalu juga hadir bersama masyarakat Kota Makassar, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Ternate, terima kasih sudah datang. Yang kami hormati para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Bapak Bupati Goa, Bupati Bulukumba,
Wakil Wali Kota Parepare, Wakil Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu, staf ahli Kabupaten Bantaeng, dan para bupati yang izin saya tidak lihat beliau, jadi saya tidak bisa sebut di sini karena agak gelap. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Makassar, yang kami hormati Wali Kota Makassar pada masanya, yang saya hormati dan saya patut berterima kasih Forkompinda Kota Makassar, yang kami hormati para anggota DPRD Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir. Saya lihat kalau Kota Makassar hampir lengkap hadir bersama Ibu. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Apeksi Bapak Alwis Rustam, yang kami hormati dan izinkan saya menyampaikan terima kasih jajaran Angkatan Udara, Pangkopsau, Pak Dan Lanut, dan seluruh keluarga besar Angkatan Udara yang tadi sore telah memperlihatkan kepada kita atraksi dari pesawat tempur Sukhoi yang kita banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak terasa sudah 6 tahun F8. Apa itu F8? F8 adalah multi festival. Food Festival, Fashion Festival, Fusion Music Festival, Folk Festival, Film Festival, Fine Art Festival, Fiction Writers Festival, Flora dan Fauna Festival. F8 hari ini bukanlah hanya sebuah agenda rutin pariwisata atau agenda rutin pariwisata tahunan Kota Makassar. F8 bukanlah hanya sebuah pagelaran kreativitas anak muda Makassar. Akan tetapi F8 adalah wajah kita hari ini. Wajah kemajuan peradaban Indonesia walaupun panggungnya di Makassar. F8 adalah ruang silaturahmi budaya se-Indonesia, bahkan di seluruh ASEAN dan dunia. Malam hari ini seluruh fashion designer itu berasal dari negara-negara ASEAN. Tepuk tangan untuk fashion designer dari ASEAN. F8 adalah ruang kolaborasi. Kolaborasikan dari 8 jalan kebudayaan kita. F8 adalah kualitas. Kita lihat anak-anak the next generation kita yang baru saja bernyanyi. Kita lihat bagaimana anak-anak kita memberikan sajian yang luar biasa. F8 adalah globalisasi, ide lokal yang sudah mengglobal, menjadi kebanggaan kita semua. F8 itu adalah anak muda, karena 70% mulai orang yang anak teman-teman di backstagers, di belakang panggung, yang meramu menjadi koreografer, sampai kepada talentnya, semuanya hampir anak muda. F8 adalah akomodasi. F8 mengakomodasi semua kreativitas, mulai dari anak muda, mulai mengakomodasi ekonomi, mulai dari UMKM paling kecil sampai orang jual mobil, ada semua di F8. Kenapa? Karena F8 baik untuk semua. Dan kita berharap F8 insya Allah menjadi the best waterfront event terbaik di dunia. Maka dengan itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri. Luar biasa pada malam hari ini, 2 tahun berturut-turut beliau mendampingi kita, sehingga kita selalu bersemangat untuk terus mengembangkan pariwisata Kota Makassar untuk Indonesia. Terima kasih pada Forkompinda, Provinsi dan Kota. Saya selalu tidak pernah merasa kurang. Kenapa? Karena ada Forkompinda Provinsi, ada Forkompinda Kota yang mendampingi saya. Terlebih-lebih teman-teman di DPR yang selalu mensupport kegiatan F8. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh yang hadir.
Di sini juga hadir tokoh-tokoh pemuda. Semua organisasi daerah hadir di sini. Organisasi masyarakat juga ada di sini. Termasuk organisasi politik juga hadir di sini. Terima kasih kepada seluruh anak-anakku sekalian yang malam hari tampil sangat luar biasa dari berbagai kalangan. Terima kasih pada semua teman-teman yang tidak terlihat di panggung, tapi di belakang panggung. Insya Allah kita akan terus memajukan kebudayaan kita. Bukan hanya kebudayaan Indonesia, bukan hanya kebudayaan ASEAN, tapi kebudayaan dunia di Kota Makassar. Terima kasih. Mohon arahan dari Pak Menteri, dan insya Allah sebentar kita akan melihat bagaimana pembukaan dengan semangat 17 Agustus. Karena baru 2 minggu lalu, ya 1 minggu lalu. Insya Allah kita semakin kuat, terutama menghadapi tahun-tahun berat politik di tahun ini, di tahun akan datang. Maka dengan itu, izinkan saya menyajikan, inilah F8 2023. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kami kasih mohon atas kesediaan sambutan. Bapak Wali Kota untuk tetap berada di atas panggung. Terima kasih atas sambutan dari Wali Kota Makassar. Dan untuk selanjutnya tentunya marilah bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus nantinya membuka secara resmi Makassar International AIDS Festival and Forum 2023. Betul sekali arahan yang akan disampaikan. Kami mengundang dengan hormat. Mohon Mas berkenan Menteri untuk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Betul, Indonesia. Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Dan juga kami mengundang, mohon berkenan kesediaannya untuk bergabung bersama-sama di atas panggung Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Apeksi Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Dan juga kami mengundang untuk turut bergabung di atas panggung Gubernur dalam hal Sulawesi ini Selatan, dalam hal ini diwakili oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Arsyad MSI. itu dia tadi yang saya bilang di awal. Dan juga kami Dan juga undang kami mengundang dengan hormat kepada staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. juga turut bergabung. Jadi seperti yang tadi telah saya sampaikan, memang acara ini nagih. Mas Menteri tahun kemarin telah membuka acara ini dan tahun ini tidak ingin melewatkan kesempatan untuk kembali membuka acara F8 2023. Silakan Mas Menteri bersama dengan Bapak Dr. Bima Arya. Dan juga kami mengundang kesediaan dari Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi untuk dapat bergabung bersama-sama kita di panggung utama pada malam hari ini. Tepat sekali. Silakan Ibu Haja Fatmawati Rusdi SEMM, Wakil Wali Kota Makassar, tuan rumah juga tentunya penyelenggara acara Makassar International AIDS Festival and Forum 2023. Juga akan turut nantinya bersama-sama membuka secara resmi F8 Makassar 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Semangat semuanya. Sehat. Saya tidak akan membacakan yang terhormatnya karena panjang sekali. Dan seizin Pak Ketua Apeksi, Pak Bima Arya, saya ganti semua dengan sapaan yang mulia. Warga Kota Makassar yang saya cintai dan saya banggakan, tepuk tangan untuk kita semua. Saya mau cek, katanya kita punya music director yang baru ya. Bagus katanya, betul ya? Coba saya pengen kasih tugas ke music director ini untuk memberikan background sound yang sesuai dengan spirit kita. Ya, coba kita tes karena tadi dibangga-banggakan oleh Pak Dani Pomanto. Kita berikan ujian kepada sound director tadi kan ada background musik. Nah. Oh, ini jedak-jeduk juga ini electronic dance music. Baik. Diiringi lagu saya akan membacakan pantun pembuka. Mohon cakapnya. Are you ready? Mendaki bersama teman ke bawah kareng. Jalannya panjang dan terasa lama. Aga kare badaeng. Salamaki tabada salama. Ini ada pidato sekitar 12 lembar. Tapi kita kesini
untuk menonton F8 Makassar. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota. Atas nama pemerintah Republik Indonesia, maka kami memberikan apresiasi. Dan ini adalah bentuk dari kebangkitan ekonomi kita. Dan mudah-mudahan F8 Makassar semakin jaya ke depannya. Tapi ada pertanyaan saya dan Pak Bima tadi. Kenapa ini warnanya semua merah di sini? Apakah ada pertanda yang mau dikirimkan ke Jakarta? Sampai tidak ada warna hijaunya satupun juga di sini. Ada dikit? Sedikit sekali, Pak. Oh, ini bunganya hijau ya. Memang di atas boleh merah tapi di bawah tetap hijau. Oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka F8 Makassar 2023 kami semua nyatakan dibuka. Ditutup dengan pantun penutup. Beli oleh-oleh songkok untuk anak-anak. Songkok rekanya beli di pasar. Mau Ki makan makanan enak? Ayo Ki pergi ke kota Makassar. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin di enam undangan, sesaat lagi kita akan melihat, menyaksikan prosesi dari opening ceremony dari International Egg Festival and Forum 2023. Kami persilakan untuk tali yang pertama kepada Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia beserta dengan Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar. Untuk tali yang berada di sebelah kiri yaitu dari staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Wali Kota Bogor dan juga PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ada pertukaran posisi tadi diminta oleh Ibu Wakil. Oh nggak apa-apa, silakan. Boleh bertukar Bapak Bima Arya dengan Ibu Wakil Wali Kota. Tadi Ibu Wakil Wali Kota ngajak bertukar. Iya. Oh siap, silakan. Yes. Seluruh rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Kota Makassar bersiap untuk melihat prosesi yang sudah kita tunggu-tunggu bersama. Prosesi opening ceremony dari Makassar International Egg Festival and Forum 2023. On our countdown, 3, 2, 1. Silakan untuk terus ditarik. Ditarik Mas Menteri, seterus. Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Seterusnya, hingga kita saksikan apakah yang menjadi simbol dibukanya Makassar International Egg Festival and Forum 2023 di Kota Makassar, Anjungan, Pantai Losari. Layarnya telah terkembang, layar dari Makassar International Egg Festival and Forum 2023. Sukma Makassar, tegak di garis khatulistiwa di negeri timur matahari terbit. Di sini lahir petarung sejati, melaut ulung penjelajah benua. Inilah Sukma Makassar, memegang teguh pada setiap kata dan perbuatan, membuktikannya dalam dunia realitas, disertai dengan kejujuran, keberanian, kerja keras, daya saing yang tinggi, berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, teguh tak tergoyahkan pada hati yang suci bersih. Inilah Sukma Makassar, pelaut yang cerdas membaca tanda-tanda, kerja keras ketika yang lain lelap, memanggul resiko ketika yang lain mundur, membangun sekoguru, membawa martabat menjulang ke angkasa. Inilah Sukma Makassar, kalau
layar sudah terkembang, bila kemudi telah terpasang, meski diserang badai dan topan, walau dihempas ombak dan gelombang, biarkan kemudi patah, biarlah layar robek, lebih baik tenggelam daripada hidup surut beban. Terima kasih. Inilah Sukma Makassar, memancar ke batang-batang tubuh, bersatu untuk maju, satu untuk semua, semua untuk satu, untuk Makassar, untuk Indonesia, untuk dunia. Makassar menuju dunia, Makassar kota dunia, dan biarkanlah semua orang bersatu dengan Makassar, karena semua itu adalah kebenaran. Kami persilakan untuk dapat kembali Terima tempat kasih, duduk. Terima Mas kasih Menteri, banyak. Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Wali Kota Bogor, kembali ke tempat yang telah disediakan. Ya pemirsa, itulah tadi grand opening dari pagelaran Makassar International Festival and Forum yang diadakan di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, tempatnya di Jalan Penghibur. Pemirsa, ditariknya tambang oleh Wali Kota Makassar yaitu Muhammad Ramdan Pumanto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Sandiaga Salahuddin Uno menandakan dibukanya pagelaran F8 di Kota Makassar ini. Dan untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan salah satu budayawan yang ada di Kota Makassar. Langsung saja kita ke Prof. Amiduddin Saleh selaku Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar, juga sebagai Kepala Kampung Adat dan Budaya Balak Barakaka Rigalesong, serta Ketua Dewan Pembina Asosiasi Penghajar Hukum Adat Indonesia. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Wah, Firda. sangat menarik sekali di F8 ini Bapak. Ya. Sudah berapa kali Pak datang di festival F8? Oh, selalu datang di sini, lihat ini keadaan. Bagaimana nih Pak pandangannya dari segi kebudayaan terkait dengan F8 ini? Ini di tengah-tengah serbuan budaya luar ya. Kemudian di tengah-tengah perkembangan keberagaman orang-orang di Kota Makassar ini, alhamdulillah ada gagasan untuk membuat F8 ini. Ini gagasan yang luar biasa ya. Luar biasa yang patut diacungi jempol karena luar biasa. Dari segi budaya, kita tentu sangat berkepentingan bahwa dengan budaya yang beragam ini, kemudian disaring dengan budaya-budaya yang ada di Makassar ini, insya Allah Indonesia ini akan semakin maju. Betul sekali Prof. Terkait dengan festival F8 ini Prof, selalu digaungkan dengan kebudayaan. Menurut Prof, seberapa penting sih kebudayaan yang ada di Indonesia ini? Bagaimana? Seberapa penting kebudayaan di event F8 ini Prof? Sangat penting karena begini, ada banyak di tempat lain, ada banyak kejadian penyimpangan yang terjadi di tempat lain itu karena tercerabut akar budayanya. Jadi budaya itu sangat penting di tengah perkembangan zaman ini. Karena kalau tidak, maka biasalah terjadi bahwa terjadi banyak penyimpangan. Jadi budaya sangat penting untuk kepentingan perkembangan manusia, bangsa. Iya Prof, budaya itu memang sangat penting. Namun di tengah gempuran modernisasi dan yang banyak saat ini Prof, bagaimana caranya menjaga kebudayaan itu agar tetap tertanam di masyarakat Indonesia, khususnya Kota Makassar dalam festival F8 ini Prof? Harus dipertahankan ya. Jadi budaya, jadi walaupun diserbu oleh perkembangan budaya luar, tetapi tetap dipertahankan. Itulah yang terjadi di F8 ini. Kita lihat misalnya bagaimana dipertahankan salah satu seperti pakaian yang saya pakai ini motif lontara, kemudian motif apakah sulapa adalah suatu budaya yang sangat penting karena itu harga diri dari orang-orang Makassar ya.
itu hukum yang tertinggi dari orang-orang Makassar. Di dalamnya itu ada aksara sa, siri, artinya harga diri orang Makassar. Harga diri siri, malu, sangat malu kalau tidak berbuat baik, sangat malu kalau berbuat jahat. Dan itu tetap dipertahankan, dan saya harap dengan kehadiran F8 ini itu semua bisa menjadi ajang untuk melestarikan, untuk memajukan budaya ini. Terima kasih Prof, nanti kita bincang-bincang lagi terkait dengan festival ini Prof. Oke. Nah pemirsa, untuk melihat kemeriahan dari festival F8 ini kita langsung saja menyaksikannya di venue utama di F8 Makassar ini. Itulah tadi penampilan dari grup band Coklat yang menyanyikan lagu Gebiar-Gebiar. Dan saat ini antusias dari warga Kota Makassar dalam perayaan Festival F8 ini begitu meriah. Sejak pagi tadi pukul 4 telah datang warga dari seluruh Kota Makassar untuk menyaksikan F8 ini. Pemirsa, pada saat ini juga terlihat begitu banyak tenan-tenan dan booth yang buka sejak sore tadi. Nah, kita akan lanjut lagi untuk bincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Prof. Aminuddin Saleh. Aminuddin Saleh dan akan membahas tentang kebudayaan yang ada di F8 ini. Ya Prof, kita kembali lagi berbincang tentang F8 ini. Tadi kita telah membahas bagaimana sih generasi Z di era ini untuk meningkatkan kebudayaan dan rasa peka terhadap budaya, Prof. Jadi saat ini bagaimana caranya untuk para generasi Z ini bisa peka terhadap kebudayaan?
terus terang saja agak memudar ya, kebudayaan ini agak memudar. Sehingga ini kewajiban dari kita yang lebih tua untuk lebih mengingatkan kembali budaya-budaya luhur bangsa ini. Karena kalau itu seandainya dilaksanakan secara baik budaya-budaya leluhur ini, tidak akan banyak penyimpangan dari pemuda, orang tua dan sebagainya. Kenapa banyak penyimpangan? Karena tercerabut dari budayanya. Oleh sebab itu maka kita berkepentingan semua. Di lagu Indonesia Raya itu dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang harus dibangun itu jiwanya dulu, budayanya dulu, bangsa itu dibangun, barulah infrastruktur dan sebagainya. Jadi budaya sangat penting sekali, terutama untuk masa depan bangsa ini. Betul sekali Prof, namun sangat riskan ketika kita berbicara tentang membangun di tengah era digital saat ini ketika banyak sekali pengaruh-pengaruh luar yang sangat mudah untuk masuk Prof. Jadi bagaimana caranya untuk mempertahankan itu Prof? Ya, harus akrab. Jadi budaya leluhur itu diakrabkan dengan digitalisasi. Alhamdulillah kami lakukan itu dan pesan-pesan leluhur itu kami buat dalam bentuk video, kemudian buat dalam kiris sehingga anak-anak muda itu dengan mudah mampu menyerap kapanpun juga. Jadi boleh dia bawa ke tempat tidurnya sambil baca-baca tentang budaya leluhur itu. Jadi memang budaya leluhur itu perlu diakrabkan dengan bantuan teknologi seperti itu. Betul sekali Prof. Namun Prof, bagaimana Prof cara mengakrabkan kebudayaan, kemudian berbicara teknologi, bagaimana cara menyambungkan kedua hal tersebut? Itu tidak terlalu susah. Itu tidak terlalu susah. Kami sendiri itu sudah lakukan itu. Dan alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini sudah banyak sekali kemajuan yang dilakukan, terutama oleh sekolah-sekolah, di sekolahnya cucu saya berkunjung ke tempat kami di Barkaka di Galesong itu melihat bagaimana penerapan teknologi dalam pemajuan kebudayaan. Jadi itu kami lakukan dan alhamdulillah ada hasilnya. Ada hasilnya bisa dilihat oleh masyarakat bagaimana tadinya masyarakat sangat tidak tertib, sangat kacau, sangat peminum. Alhamdulillah tertib karena kami lakukan dengan pendekatan budaya. Tentu pendekatan agama perlu, pendekatan hukum perlu, tetapi pendekatan budaya sangat penting artinya untuk Indonesia yang lebih baik. Seperti itu. Betul sekali Prof. Tapi Prof, saya ini salah fokus sama pakaian yang Prof kenakan. Bisa dijelaskan nih Prof, dari atas sampai bawah, pakaian apa yang sedang dikenakan di malam hari ini? Oh, ini yang saya pakai ini songkok. Ini namanya songkok guru. Songkok guru itu ini dari lontar. Lontar dulu itu pada zaman penjajahan, waktu kita melawan penjajahan, itu niranya diminum supaya orang berani. Tetapi kan sekarang penjajah sudah tidak ada lagi, maka seratnya itu diangkat ke kepala. Itu berarti bahwa pengetahuan, kecerdasan itu lebih penting dari keberanian ya. Tetap harus berani tetapi kecerdasan. Nah, seperti itu salah satu contoh dari budaya Makassar yang kalau dipelajari secara baik itu akan membuat orang menjadi sangat arif ya, sangat bijak dan luar biasa, syarat dengan makna. Betul sekali Prof, syarat dengan makna apapun yang kebudayaan ada di Makassar. Tapi Prof, kita tahan dulu sebentar. Kita lihat lagi kemeriahan yang ada di venue dalam ini. Bagaimana sih kemeriahan Festival F8 ini? Kita langsung saja lihat kemeriahan yang ada di dalam.
Ya pemirsa, grand opening dari Makassar Act Festival and Forum ini terus berlangsung hingga sekarang. Kemeriahan dan euforia sangat terlihat di masyarakat sekitar. Dan sejak tadi pada pukul 4.00 waktu Indonesia bagian tengah, masyarakat dari Kota Makassar bahkan dari luar Kota Makassar berbondong-bondong datang untuk melihat bagaimana pegelaran Festival F8 ini dilakukan di Anjungan Pantai Losari yang akan dilaksanakan sejak hari ini tanggal 23 Agustus hingga tanggal 27 Agustus. Sore tadi, begitu banyak pertunjukan yang disuguhkan dari pihak panitia seperti kapal pesawat Sukai Angkatan Udara yang melintas di atas langit Anjungan Pantai Losari. Kemudian juga terlihat dari mana jet ski show dan juga flyboard show yang dilakukan di atas laut dari Anjungan Pantai Losari sendiri. Dan tadi juga terlihat karnaval dari sekolah menengah pertama yang ada di Kota Makassar ini pemirsa. Sejak tadi juga terlihat bagaimana anak-anak menggunakan baju bekas dan menghiasnya seperti baju fashion show. Yang walaupun saat ini terlihat ada 17 Agustusan, jadi mereka menggunakan baju dari plastik dengan warna merah putih dan juga beberapa aksesoris lainnya. Terlihat juga tadi marching band dari sekolah menengah pertama yang ada di Kota Makassar. Dan tadi pada pukul 8 lewat telah dibuka grand opening dari Makassar International Act Festival and Forum ini. Bagaimana Sandiaga Salahuddin Uno dan juga Wali Kota Makassar menarik bersama-sama tali tambang yang kemudian membentangkan layar di atas kapal pinisi yang dihadirkan langsung dari Kabupaten Bulukumba, di mana dari layar tersebut terlihat beberapa kapal pinisi yang sandar di Anjungan Pantai Losari. Event yang memiliki nama program Makassar International Act Festival and Forum ini juga menampilkan potensi budaya yang ada di Makassar, mengingat Makassar merupakan kota bersejarah. Selain itu, Makassar juga memiliki masyarakat multi etnis, sehingga menyimpan beragam warisan kebudayaan dari masa lampau, mulai dari tarian seperti yang ditarikan tadi, kemudian juga manuskrip, ritus, seni pertunjukan hingga kuliner. Dan Kota Makassar bahkan dijuluki sebagai kota makan enak karena begitu banyak makanan-makanan yang enak yang ada di Kota Makassar. Nah pemirsa, untuk melihat bagaimana kemeriahan dari Festival F8 ini, kita langsung saja menuju venue. From Makassar International Act Festival and Forum 2023. Please welcome a fashion show from Hayden Ng from Singapore.
nikmatnya cucu asmara bagai teman pagi yang menyentuh kerindukan. Cintaku kenal asmara seindah lembah yang senja.
And now, ladies and gentlemen, please welcome Miss Universe Laos, Miss Christina Las. Bagi insan bunga yang aku kan cinta, betapa nikmatnya hidupku asmara, bagai embun pagi yang menyentuh kedekatan. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai, cintaku gembala asmara, seindah lembayung senja. Tiada yang kuasa melebihi. Please welcome our designer Hayden Ng from Singapore. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai, cintaku gembala asmara, seindah lembayung senja. Tiada yang kuasa melebihi indahnya Makassar International 8 Festival and Forum 2023 mempersembahkan seni drama dan tari kontemporer F8 Makassar, Sigetenggau Napau. Pada tahun 2013, saya bukanlah siapa-siapa. Bukan politisi, bukan pula birokrat. Saya hanyalah orang biasa. Saya hanyalah seorang anak Lorona Makassar. Oleh karena kecerdasan tinggi masyarakat Kota Makassar, alhamdulillah di tahun 2014 saya terpilih dan dilantik menjadi Wali Kota Makassar. Namun, jabatan Wali Kota Makassar bukan tujuan akhir saya, tapi membawa Makassar menjadi kota dunia, itulah visi besar saya. Pada saat itu, begitu banyak yang mencibir tagline Makassar Kota Dunia. Cuma hayalan, tinggi dudui, jualan politik, begitu tuduhan mereka. Begitulah pandangan bagi orang yang tak paham atau belum tahu sejarah tentang Makassar. Tapi bagi orang yang paham sejarah panjang Kota Makassar, Makassar Kota Dunia bukanlah mimpi. Karena sejak abad ke-16, Makassar sudah berperan menjadi kota dunia. Berikut inilah kisahnya. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Goa
menyambut kedatangan dunia baru dengan memindahkan ibu kota yang lama di Kaligua ke daerah pesisir di dekat muara Sungai Jeneberang atau Garasi. Pemindahan ibu kota adalah langkah cerdik melihat adanya kesempatan untuk terlibat dalam hiruk-pikuk perniagaan di Asia Tenggara. Ibu kota itu kemudian diberi nama Somba Opu yang dibangun dengan orientasi maritim dan pelayaran jarak jauh, serta sebagai pusat konsolidasi kekuatan politik. Bersatunya kerajaan Goa dan kerajaan Tallo, serta keterlibatannya pada perdagangan internasional, membawa konsekuensi pada penyebutan entitas ini. Makassar atau Mangkasara mengandung sekurang-kurangnya 3 pengertian. Yang pertama, Makassar sebagai nama kelompok etnis. Yang kedua, Makassar sebagai nama bagi kerajaan kembar Goa Tallo. Dan yang ketiga, Makassar sebagai nama bagi bandar niaga yang tumbuh setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 dan dijadikan sebagai pusat terdepan kerajaan Goa Tallo yang mewadahi beberapa benteng, meliputi Benteng Somba Opu, Benteng Panakukang, dan Benteng Ujung Pandang atau Benteng Jumpandang. Pada abad ke-17, posisi kerajaan Makassar semakin kuat, khususnya sejak tahun 1605 saat agama Islam diterima di kerajaan ini. Pada saat itu, masa pemerintahan Sultan Alauddin dengan mangkubuminya atau Perdana Menteri, yaitu Karang Matawaya. Periode itu menandai puncak kejayaan Makassar. Kemampuan diplomasi Karang Matawaya mampu menundukkan seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga pantai timur Borneo, Sunda Kecil, Buton, Sumbawa, Lombok, dan Kepulauan Aruke. Maka sejak saat itulah Makassar menjadi termasuk. Bandar atau kota Makassar yang luas tersebut konon dihuni penduduk yang mencapai 100.000 orang dari berbagai macam suku bangsa, sehingga memungkinkan berlangsungnya pertemuan dan juga perluasan ide-ide baru hasil dari persilangan kebudayaan.